Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 122 ayat 1. Saya bacakan. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, jemaat dikasih Tuhan, pemazmur menyatakan satu kerinduannya yang begitu luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan, untuk pergi ke rumah Tuhan. Memang dalam konteks itu adalah mereka pergi ke Yerusalem, di sana ada bait Allah. Ya, pada masa itu seperti itu. Tapi satu pelajaran buat kita, seperti Daud yang selalu punya kerinduan, bahkan dia bersukacita ketika ada orang berkata, ayo kita pergi ke rumah Tuhan, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Nah, hendaklah kita juga memiliki kerinduan seperti itu di hadapan Tuhan. Jadi ketika ada panggilan, ketika ada ajakan ya untuk kita beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan, biarlah respon kita seperti yang dikatakan Daud ini. Ya, jadi bersukacita ketika diajak untuk kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, tapi seringkali kita dapati dalam kenyataan hidup sehari-hari, orang lebih senang, ayo kita pergi ke mall, ayo pergi healing, ayo kita pergi mana misalnya ada Car Free Day nih, ayo kita pergi kemana ya. Nah, intinya banyak orang kok bersukacitanya berbeda. Ya, nggak seperti yang pemazmur katakan ini, bersukacita ketika diajak orang untuk pergi ke rumah Tuhan. Ayo mari semua dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, kalau selama ini kita lebih senang kalau diajak jalan-jalan, senang diajak makan-makan, senang diajak healing, ya. Sekarang mulai senang untuk diajak ke rumah Tuhan, senang diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Hendaklah itu menjadi kerinduan hati kita. Ya, jadi cara respon kita terhadap ajakan orang itu akan menentukan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Seorang yang lebih senang diajak untuk tidak beribadah, untuk hal-hal yang lain, padahal di waktu yang sama semestinya orang itu beribadah. Berarti ya kita tahu sendiri itu adalah kelihatan dari seberapa dia memiliki iman dan kerinduan kepada Tuhan. Sebaliknya ketika diajak untuk beribadah, dia antusias, dia excited. Wais, oke, aku pasti berangkat. Ayo kita sekarang berangkat, tidak usah ditunda-tunda. Nah, dengan seperti itu menunjukkan bahwa orang itu cinta Tuhannya luar biasa. Ya, imannya luar biasa. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan. Kita tidak hanya cukup hanya dengan percaya saja. Ya, kita butuh untuk melakukan apa yang menjadi
iman kita. Artinya apa? Salah satunya dengan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Di antaranya adalah beribadah kepada Tuhan. Di antaranya kita sembahyang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berfellowship dengan saudara seiman, untuk saling membangun iman, untuk saling berbagi kesaksian. Nah, hal-hal yang demikian ini akan membangun iman kita, membangun rohani kita, manusia batiniah kita, manusia roh kita. Jadi bukan hanya kita mengejar sesuatu yang di luar, sesuatu yang hanya sifat sementara, sesuatu yang hanya menyenangkan mata, sesuatu yang menyenangkan telinga kita, sesuatu yang menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa kita. Tapi mari lebih lagi kejar segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, ya, mengejar sesuatu untuk membangun iman dan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang di dunia ini sementara, ya, kesenangan batin artinya kegembiraan, ya, jiwani, termasuk kesenangan badani, itu semua sementara. Kita harus mengejar yang lebih lagi, yaitu kebutuhan rohani kita, ya. Manusia jasmani dikasih makan tiap hari, ya. Jiwa kita oke, kita dapat hiburan, kita bisa ketawa, kita bisa jalan-jalan, kita bisa kemana, that's okay, tidak dilarang. Tetapi jangan lupa juga manusia roh kita harus dibangun. Bagaimana membangun manusia roh kita? Di antaranya adalah dengan kita berfellowship, di antaranya dengan kita memuji menyembah Tuhan, di antaranya dengan kita merenungkan firman Tuhan. Karena itu jangan pernah mengabaikan, jangan pernah istilahnya menjadikan ibadah itu menjadi ya hal yang secukupnya. Artinya ya kalau sempat, ya harus disempat-sempatkan. Ya kalau enggak nanti ya selalu ada alasan. Bisa kan buat situasi kondisi sehingga akhirnya kita tidak lagi beribadah. Minggu depan masih ada. Besok minggu depan masih ada. Lama-lama kita jauh dari Tuhan. Itulah strategi siasat si jahat. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Yuk, utamakan Tuhan. Ya, seperti pemazmur tadi. Ya, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak, ayo jangan lupa hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ditegur, diingatkan melalui firman-Mu pagi ini, supaya kami lebih lagi memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, sembahyang dengan sungguh-sungguh, membangun manusia roh kami Tuhan. Kerinduan kami ini biar terus ada dalam hati kami, sehingga kami lebih senang ketika mendengar ada orang mengatakan, ayo kita beribadah, ayo kita pergi ke rumah Tuhan, daripada ayo jalan-jalan, ayo mengejar dunia. Tuhan, mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan tetap memiliki cinta dan kerinduan akan Tuhan. Sehingga kami mengejar sesuatu yang mendatangkan keselamatan dan hidup yang kekal. Yaitu dengan membangun manusia rohani kami. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami, ibadah kami, dan seluruh aktivitas kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.